Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Nikmat iman, nikmat keilmuan juga ya, diberi pencerahan, dan nikmat kemerdekaan, jiwa kita merdeka. Jadi dalam kesempatan ini tadi saya secara acak dan tiba-tiba saja tergerak hati membuka surat Syad ya. Coba dibaca surat Syad ayat 49. Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan tempat kembali yang terbaik. Ulangi lagi, yang keras. Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan tempat kembali yang terbaik. Jadi ada berapa item di situ? Kan kita ngaji nih yang serius menjelang maghrib. ESM Egy Sujana Mastal dengan judulnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Nah, di situ Allah menyampaikan dalam surat Syad ayat 49 ya. Apa? Coba baca. Nita. Poinnya aja. Ada satu, ini, dua, ini, ya, apa itu? Yang kamu bisa pahami aja. Istiqomah. Satu, dua, Jalan yang lurus. tiga, ada kata penghormatan nggak? Ada. Nah, kenapa nggak disebut? Oh, iya. Ya, jadi 3 hal poinnya. Allah memberi penghormatan kepada orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, dan Allah juga memberi penghormatan yang mulia karena ayat 50-nya surga kan. Nah, coba ayat 50-nya Pak baca sekali. Yaitu surga yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Nah, pintu surga yang terbuka bagi mereka. Yang mereka itu yang mana? Yang kembali tadi, yang 49. Yaitu yang jalannya lurus dan istiqomah. Jelas? Jelas kan nih? Ini logika Quran loh, nggak main-main loh. Jadi nggak mungkin surga atau penghormatan yang besar yang Allah kasih kepada kita kalau on the track hidup kita ini tidak lurus. Nah, itu mengacu ke logika Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya tuh? Pakai masa nggak tahu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang mana yang lurus tuh? Kan tadi soal jalan lurus deh. Ya, yang mana yang lurus deh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan mana yang lurus tuh? Ria. Jalan orang-orang terdahulu yang Allah beri nikmat. Jadi ghairil maghdub bi alaihim, bukan jalan orang-orang yang zolim, dimurkai oleh Allah. Nah, ini konsistensi Qur'annya. Logika Al-Quran cirinya osjubedil itu objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nggak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain di dalam konteks Al-Quran. Kalau ada, itu dia belum memahami ya, belum memahami. Kalau dia paham betul-betul Al-Quran, itu pasti dimensinya adalah objektif. Nah, objektifnya adalah apa? Objektifnya adalah tidak berpihak. Gitu. Saya nggak kenal
baru kenal sama wanitanya, Maria. Ya. Tapi kalau dia masa jalan hidupnya lurus, kemudian istiqomah, wajar nggak Allah kasih penghormatan sama dia? Logika nih, oke? Bandingannya sekalipun dia orang Arab, dia betul-betul tinggalnya dekat seputar Mekah lagi, tapi dia tidak lurus jalan hidupnya, dia tidak istiqomah, Allah mau nggak kasih penghormatan sama dia? Pakai logika, jawab yang tegas. Allah kasih penghormatan tidak? Tidak. Nah, jadi background luas ini tadi selalu dalam Al-Quran itu dua jalan. Jalan yang lurus, jalan yang dimurkai gitu. Mengacunya Al-Fatihah. Kemudian struktur masyarakatnya juga dua, golongan kiri, golongan kanan. Surat Al-Balad itu. Ya. Kalau mau di ini lama nanti kan, tapi poin-poin pentingnya saja. Nah, sampai perjalanan sejarah sekarang, ya, perjalanan sekarang, current event-nya kamu ngikutin nggak? Sekarang lagi kejadian apa? Hah? Diop. Apa tuh? Maksudnya lagi perjalanannya lagi kena COVID. COVID-19. Oke? Nah, coba buka. Pakai itu bisa. Surat 74. Surat 74. Coba cepat. COVID-19 ya. Ini kan apa namanya yang terbaru kan? Nggak, ini bukan ilmu cocokologi, bukan. Ayatnya 30. Ya 29 atau 30 dulu, 30. Coba baca artinya. Di atasnya adalah 19 malaikat penjaga. Kenapa tak angka 19? Nggak 22? Nggak 17? Nyambung COVID-19. Yang untuk apa COVID ini? Ayat 30, ayat 31-nya. Udah satu Al-Quran. Baca. Top. Al-Quran itu top. Dan Ya. yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang. Nah, bilangan yang 19 tadi itu loh. Ya kan? Terus? Agar orang-orang yang diberikan kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya. Satu. Ulangi. Yang beriman, Bertambah imannya. ini dong, kur dong. Yang iman, Bertambah imannya. Imannya. kedua, Agar orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Tidak nah, ragu-ragu. kemudian Tidak ragu-ragu. tidak ragu-ragu. Yang ketiga, Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir. nggak, lain lagi. Yang sebelumnya itu, sebelumnya yang tadi apa namanya? Coba ulangi lagi 31 tuh. 31 ulangi dari awal. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberikan kitab menjadi yakin. Nah itu, yakin. Pertama yakin ya. Yakin. Yang yakin semakin Yakin. ada di situ ya. Yang kedua, Agar orang yang beriman bertambah imannya. yang iman tambah imannya. Yang ketiga, Agar orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu. tidak ragu. Tidak. Jadi peristiwa 19 ini, COVID-19, hikmah yang didapat apa? Buat kita ini, makin yakin, makin beriman, Tidak ragu-ragu. tidak ragu-ragu. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Itu loh logika itu. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus. Mau lihat kapanpun, ini kan ayat udah 1441 tahun lalu. Kok tiba-tiba ada COVID-19? Kenapa nggak disebutnya COVID-17 gitu? Kok 19? Coba siapa yang ngarang nih? Mana lebih dulu Quran ini apa kejadian COVID? Nah, jadi yang nyocok-nyocokin siapa? Enggak ada yang nyocok-nyocokin. Ini namanya peristiwa. Itu membuktikan mukjizatnya Al-Quran. Ke jalan yang lurus. Ya. Nah, kemudian itu konteks dunia kan? Kalau konteks khusus Indonesia apa yang lagi Hip. trending topik ini? Atau hit lagi top dibahas? Hip. Hip. Ideologi Pancasila. Apa?
Lihat, jangan gak nyambung dong. Hip apa hip? Haluan Pancasila. Asal ingin pacaran ya. Haluan ideologi Pancasila. Nah, ini juga akhirnya terbelah dalam konteks 3 variabel tadi. Ada yang tambah yakin, ya kan? Ada yang nggak ragu-ragu, ada yang beriman. Logika terbaliknya apa? Ada yang tidak yakin, Yakin tidak beriman. tidak beriman, Ragu-ragu. dan ragu-ragu. Ragu-ragu. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya supaya cerdas dong kalian. Dari peristiwa hib ini, siapa yang masuk kategori tadi itu? Yang beriman, betul beriman, yang nggak beriman, jadi dia nggak beriman, gitu. Yang tadinya ragu-ragu, jadi nggak ragu, atau dia tambah ragu, apa coba? Kelompok yang menolak. Menolak kelompoknya. Coba, ada yang bisa jawab? Ini, jawab. Logika. Logikanya bilang aja. Yang menolak HIP Ya. dan yang menerima HIP. Ah, Yang menolak itu yang beriman, ya. yang tidak beriman itu yang menolak HIP karena bertentangan dengan Pancasila tadi. Yang menolak itu yang beriman, Beriman. yang mengusulkan Yang tidak beriman. tidak beriman, yang ragu-ragu, betul nggak? Betul. Itu Quran itu siapa yang mau jawab coba? Siapa yang mau membantah bahwa cocokologi nggak ada ini? Jadi dalam perspektif ini ya saudara, buat kita ini dengan adanya HIP itu Allah memotret, truk gitu dipotret. Ini orang yang ragu nih, penipu nih, menjadikan Pancasila sebagai ideologi itu dia pura-pura, bukan itu sebenarnya. Dia justru lebih yakin kepada sistem atau nilai yang di luar Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang saya kasih lihat dari 5 sila, 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 diperas jadi 3, namanya Trisila. Diperas lagi jadi 1, Pancasila. Ekasila. Apa yang diperas ini semua? Coba. Ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada, hilang, betul? Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, hilang. Persatuan Indonesia, hilang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, hilang. Yang ketiga, yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. nah ini pun juga hilang karena digantinya dengan gotong royong. Kan gotong royong artinya kerja bakti, beresin solokan. Coba, ini kan orang yang bukan lagi menjelaskan dia tidak yakin, dia tidak beriman, tidak percaya dengan Pancasila. Itu tidak percaya sama Pancasila. Yang intinya ketuhanan Maha Esa. Kalau tidak percaya jadi apa? Kafir. Kafir itu apa? Menentang. Sementara Pancasila sudah ditetapkan menjadi kesepakatan bangsa. Dia tentang, dia lawan, dia ragu-ragu, dia ganti dengan yang menentang agama apa? Coba jawab. Yang menentang agama ajaran apa? Komunis. Apa yang ada? Jadi ketika kita melihat seperti ini, kita sekarang berada dalam situasi negara dipimpin oleh orang-orang yang berideologi komunis. Buat kita ya, yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian sejarahnya ngerti bahwa Pancasila ini hasil dari perjuangan tokoh-tokoh Islam, kita semakin yakin dengan Pancasila ini yang benar, yang digoyang-goyang. Kita semakin tidak ragu-ragu. Kita semakin betul-betul beriman. Inilah yang benar. Jadi hikmahnya apa? Sekarang Allah pilih nih. Allah pilih namanya MUI. Allah nggak milih yang lain-lain untuk berani melawan. Ini kan kalau dilihat dari segi teori wa makaru Allah kan terjadi. Mereka seolah tipu daya dulu. Waktu ngambil Ma'ruf Amin jadi wapres misalnya. Dia pikir kan semuanya bisa terkendali di situ. Justru sekarang dari MUI yang ngelawan coba. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Bagaimana logika kita bisa menjawab situasi yang nggak terduga begini? Cuma Quran yang bisa jelasin secara detail, logis, sistematis, ya, objektif tadi sebelumnya.
jujur, benar dan adil. Coba saya mau tanya saya, oi, ada nggak yang bisa jelasin seperti kitab ini, Al-Quran? Nggak ada. Jujur mana? Kalau pakai tafsir Ibnu Katsir kayak apa, bukan saya ngomongnya. Dia hidup kapan zaman tahu. Ini zaman sekarang gimana jawab Covid aja kagak ada. Tafsir Ibnu Katsir mau gimana kita Saya lihat. belum ada. Karl Marx belum lahir. Karl Marx belum lahir juga ya. Karl Marx belum lahir. Kalau Karl Marx betul-betul baca Quran, si Karl Marx itu pasti masuk Islam dia. Kalau dia tidak sombong. Ya. Karena orang yang menentang Islam itu cuma dua, goblok sama sombong. Oon, ya, oon itu kan apa? Goblok. Sama sombong, betul nggak? Jadi ini penting hikmah buat kita di PPM ini. Dikaitkan ini kan persoalan bangsa sudah selesai tadi. Maksudnya selesai, kita udah melihat yang menolak hib itulah yang beriman sesungguhnya. Tapi dibalik sama mereka seolah kita yang mau anti Pancasila, ya kan? Justru dengan bedah Al-Quran ini yang dasar, yang nggak direkayasa, kita buka Quran kan tadi dadakan mana saya ngatur-ngatur, nggak ada. Buka aja tuh itu dia baca surat Shad, ya. Kebacanya kayak begini coba, ya, dengan kasus peristiwa dari hib ini. Jadi mereka sudah positif dalam pengertian COVID-19, dia kena penyakit positif itu kena tuh. Positif dalam hibnya ini dia komunis, positif komunisnya gitu. Kenapa? Karena kaitannya tadi tidak beriman. Tidak beriman kan berarti kafir. Kafir itu siapa yang kafir itu? Ya komunis. Nggak mungkin bukan komunis. Nah yang saya risaukan orang-orang yang kurang ngerti, ikut-ikut di situ. Dan juga ini kebohongan publik kepada si Basarah itu, sekarang wakil ketua MPR apa ya dari PDIP itu. Dia nggak ngaku bahwa usulan Trisila menjadi Ekasila itu bukan dari PDIP gitu. Lihat nggak di TV kan? Itu kan bohong besar. Karena orang kafir kan berbohong juga halal. Ya berbohong tuh inilah mereka ini. Kerjaan komunis itu begitu, pembohong, pendusta. Apa bisa saya buktikan? Dari 5 elemen saya bisa buktikan, ya, bahwa mereka itu pembohong. Pertama, dari ADART PDIP yang mengatakan pasal 5, pasal 6, pasal 10 PDIP. Pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD, kemudian pasal 10-nya huruf E atau D itu. Apa inti dari situ? Intinya adalah PDIP memperjuangkan tanggal 1 Juni 1945, itulah Pancasila. Bukan yang 18. Kemudian di visi misinya yang kedua ya. Kemudian di keterangan Bu Meganya sendiri ya, di pidato-pidatonya dialah yang usulkan. Yang keempat, di penjelasan-penjelasan dari para saksi ahli bisa didatangkan ya. Jadi 5 hal tadi itu bisa terpenuhi. Nah oleh karena itu saudara-saudara, hikmat terdalam buat kita adalah kita bersyukur menolak hib itu karena kita semakin yakin kepada Pancasila, kita semakin beriman, percaya betul dalam pengertian untuk berbangsa dan bernegara, dan kita semakin tidak ragu-ragu. Maka kita berarti harus bikin gerakan. Mereka yang justru mengusulkan hib inilah yang harus ditangkap dan diadili. Kena paling tidak 20 tahun, ada yang 15 tahun tergantung derajat kesalahannya. Jadi semua fraksi yang di DPR diperiksa, mungkin kecuali Demokrat, atas nama PPMI. Ya. Inilah PPMI jadi pelopor untuk tetap konsisten membela Pancasila dalam pengertian tegaknya agama Allah. Dikaitkan tadi dengan surat Shad, surat ke-74 juga ya, yang berkait dengan tegaknya agama Allah. Yang ormas-ormas yang lain. Nah, oleh karena itu penghormatan terbesar Allah kepada kita nanti, karena kita berjuang di jalan yang lurus, kita tidak ragu, kita semakin beriman, ya, semakin yakin, maka surgalah dapat buat kita tadi. Nah, itu dapat bidadari itu deka. Dia aja udah dapat sebelahnya bidadari. Nah, jadi dalam kesempatan inilah saudara-saudara PPMI. Nah, termasuk internal kita. Ada putusan pengadilan Jakarta Timur
kita dimenangkan untuk ini makna kita kumpul tuh tanpa bukan diatur-atur, ini logika Quran ini. Kapan saya ngatur-ngatur? Ya, maka semakin yakinlah dengan PPMI, semakin jangan ragu-ragu memperjuangkannya. Tolong diperbanyak PPA kita, semakin bisa semakin banyak kekuatan agama kita ini. PPMI semoga maju, PPMI Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. lagi, PPMI Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. PPMI. Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.